Halo Dong Safian, kembali lagi di pembelajaran IPA di kelas 9. Untuk bab pertama itu adalah sistem reproduksi manusia. Nah, sebelum mempelajari sistem reproduksi manusia, coba kalian pahami dulu untuk subbab pertama, yaitu pembelahan sel. Masih ingat ya pembelahan sel di kelas 7, pembelajaran sel di kelas 7, bahwa yang melakukan pembelahan itu adalah sentrosom. Kita lanjut. Apa sih itu pembelahan sel? Pembelahan sel itu adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Fungsinya untuk apa? Yang pertama untuk pertumbuhan, perbaikan, dan pastinya adalah untuk reproduksi. Proses pembelahan sel itu dibagi menjadi dua, ada meiosis dan ada mitosis. Yang pertama dulu, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini terjadi pada sel tubuh atau sel somatik. Nah, pembelahan mitosis itu bertujuan untuk pertumbuhan dan perbaikan sel yang rusak. Ada 4 tahap fase mitosis. Yang pertama itu adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada pembelahan mitosis ini juga dia akan menghasilkan dua sel anakan dengan karakter sama dengan sel induk. Jumlah kromosomnya itu adalah diploid. Untuk tahap pertama, fase pertama, kita lihat di gambar ya. Ini adalah gambar pada tahap profase. Nah, sebelumnya ini adalah sentrosom. Masih ingat ya, sentrosom itu 1 dan sentriol itu adalah 2. Berarti kalau penggabungan antara 2 sentriol itu disebut dengan sentrosom. Nah, pada tahap profase ini membran intinya itu akan rusak dan menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Sentrosom di sini dia akan membelah menjadi 2 dan akan menjadi sentriol. Nah, sentriol, ini sentriol ya, yang merah ini adalah sentriol. Dia akan menuju ke arah yang berlawanan. Nah, pada sentriol ini dia akan muncul juga nih, garis-garis ini adalah benang spindle. Nah, kromatin pada tahap profase ini kromatin, dia akan memendek dan menebal dan akan menjadi kromosom. Pada tahap kedua itu adalah tahap metafase. Nah, bisa dilihat ini adalah sentriolnya tadi dan ini adalah benang spindle-nya. Kromosomnya akan berjajar pada bidang ekuator atau bidang pembelahan. Nah, jadi pada tahap metafase kromosom akan berjejer pada bidang ekuator atau pembelahan. Nah, kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu adalah tahap anafase. Kalian lihat di sini bahwa di sini kromosomnya sudah berpisah ya, sudah berpisah, yang ditarik oleh benang spindle. Ini adalah sentriol, ini benang spindle, dan ini adalah kromosomnya. Nah, tujuan dari pemisahannya itu untuk apa? Untuk mendapatkan jumlah kromosom yang sama. Jadi sebelah kiri sama dan sebelah kanan sama, kalian lihat di sini ya. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya itu adalah tahap telofase. Nah, pada tahap ini itu terjadi pembelahan sitokinesis. Apa sih pembelahan sitokinesis itu? Pada saat sitokinesis ini terbentuk cincin pembelahan yang fungsinya membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan yang sifatnya akan sama dengan induknya. Jadi pada telofase ini sudah terbentuk menjadi dua. Jadi selnya sama, sifatnya sama dengan sel induk, yaitu adalah diploid atau bisa disingkat dengan 2N. Pada tahap telofase ini membran intinya juga akan mulai muncul. Kalau tadi di tahap awal profase itu dia membran intinya mulai menghilang dan akan menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Nah, pada tahap telofase ini membran intinya itu akan muncul kembali dan akan menghasilkan dua sel anak yang sifatnya sama dengan sel induk. Nah, ini tadi adalah pembelahan mitosis. Sekarang kita ke pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk.
dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh seanakan adalah sifatnya N atau haploid. Oleh karena itu meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Jadi masih sama, dia berasal dari sel induk yang diploid, tetapi hasilnya adalah N. Kalau mitosis tadi dari diploid menjadi diploid. Kalau ini hasilnya adalah diploid menjadi haploid atau N. Nah, kita lihat fase-fasenya. Berbeda dengan mitosis ya. Kalau mitosis itu fasenya langsung kromat, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, di meiosis ini dia punya dua tingkat fase. Yang pertama meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fasenya masih hampir sama dengan pembelahan mitosis. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Hanya bedanya ada meiosis 1 dan meiosis 2. Kita lihat bersama. Sekarang kita ke tingkat yang pertama, yaitu meiosis 1. Nah, meiosis 1 ini berasal dari sel induk yang sifatnya adalah diploid. Sama, dia membran intinya juga akan menjadi fragmen-fragmen kecil, akan menghilang. Kemudian dia kromatin akan menebal menjadi kromosom. Di sini juga ada sentriol. Nah, kemudian pada tahap metafase 1, kromosomnya berjajar pada bidang pembelahan atau bidang ekuator. Pembelahan atau ekuator. Kemudian lanjut ke tahap anafase. Nah, kromosom homolognya bergerak ke kutub yang berlawanan. Nah, kiri kanan sama besar ya. Kemudian pada tahap telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan, membran inti terbentuk kembali. Jadi di telofase ini masih sama dengan mitosis, dia terjadi pembelahan secara sitokinesis yang menyebabkan terbentuknya sel anakan bersifat haploid atau N. Kemudian di tingkat kedua, yaitu adalah meiosis 2. Yang pertama profase 2. Bedanya di sini dia bentuknya adalah N, bukan 2N atau diploid. Di sini dia haploid. Kemudian pada metafase 2 dia berjejer pada bidang pembelahan atau ekuator. Lanjut ke anafase. Pada anafase kromatidnya akan bergerak pada kutub yang berlawanan yang sama besar, ditarik oleh benang spindle. Kemudian pada tahap terakhir ada telofase, membran intinya itu dia akan terbentuk kembali. Kemudian akan terbentuk sel anakan yang bersifat haploid. Jadi hasilnya itu adalah 4N. Sifatnya haploid, ada 4 sel anakan. Nah, kita review sebentar ya tentang meiosis ya, biar kalian tidak bingung. Kita lihat di sini ada dua tingkat. Yang atas itu adalah meiosis 1 dan yang di bawah adalah meiosis 2. Kromat, profase, metafase, anafase, dan telofase. Bedanya apa di tingkat 1 dan tingkat 2 ini? Nah, di atas itu kalian menyebutnya itu adalah kromosom homolog atau kromosom yang berpasangan. Ya, kita lihat dari awal. Yang utama itu adalah dari sentrosomnya. Sentrosom itu akan mengalami pembelahan menjadi sentriol. Ya, sentriol, kemudian dia akan menyebabkan terbentuknya benang spindle. Kemudian kromatin dia akan berubah menjadi kromosom. Kemudian di metafase 2 itu dia kromosom akan berjejer pada bidang ekuator atau pembelahan. Anafase dia akan ditarik oleh benang spindle menuju ke kutub yang berlawanan. Kemudian pada telofase dia akan memunculkan sel anakan yang bersifat N atau haploid. Jadi 2N ke N. Kalau mitosis tadi dari 2N menjadi 2N tetap. Kalau meiosis 1 di tingkat 1 ini dia 2N menjadi N. Kemudian dilanjutkan dengan tingkat kedua yaitu meiosis 2. Nah, bedanya apa? Kalau di atas tadi ini kalian nyebutnya kromosom, kalau di bawah kalian menyebutnya adalah kromatid. Kromatid tunggal. Dia ada bedanya ya, kromosom dengan kromatid.
Nah, di sini sifatnya apa tadi dari yang tahap keempat ini? Sifatnya adalah N atau haploid. Sama, ini akan terbentuk benang spindle, kemudian pada tahap metafase pada bidang ekuator, kemudian anafase ditarik ke kutub yang berlawanan oleh benang spindle, kemudian telofase akan terbentuk sel anakan menjadi N. Ya. Nah, yang hampir mirip yang mana dengan mitosis, yaitu pada tahap meiosis 2, karena dari profase yaitu N sifatnya haploid akan menjadi haploid. Tetap ya. Kalau yang atas itu 2N menjadi N. Kalau yang bawah itu N menjadi N. Jadi meiosis ini berasal dari sel induk yang sifatnya 2N. 2N dan menghasilkan 4 sel anakan yang sifatnya adalah N atau haploid. Kalau fasenya, cara-caranya itu hampir sama ya antara mitosis dengan meiosis. Nah, ini dia perbedaannya. Kita lihat, ditinjau dari tempatnya. Mitosis itu adalah di sel tubuh somatik, di sel tubuh atau di sel somatik. Kemudian meiosis itu terjadi pada sel kelamin. Tujuannya, kalau mitosis itu untuk pertumbuhan dan mengganti sel yang rusak. Kalau meiosis itu gunanya untuk membentuk sel kelamin. Nah, pada pembelahannya, mitosis itu hanya satu tahap pembelahan. Promat, profase, metafase, anafase, dan telofase. Kalau meiosis ada 2 tahap ya tadi, 2 tingkat, meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 dari 2N menjadi N, meiosis 2 dari N menjadi N. Hasilnya, kalau mitosis 2 sel atau 2N diploid akan menjadi diploid. Kalau meiosis itu menjadi haploid. Jadi ada 2 sel anakan yang bersifat diploid dan kalau meiosis 4 sel anak bersifat haploid. Bedanya di sini ya. Sekarang kita ke subbab selanjutnya, yaitu alat reproduksi. Yang pertama kita bahas itu adalah alat reproduksi pada pria. Yang pertama itu adalah bagian penis. Ini adalah bagian penis. Fungsinya untuk saluran urin dan saluran sperma. Kemudian di sebelahnya penis itu terdapat kantung yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit yang disebut dengan skrotum. Fungsinya untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Kemudian pada bagian dalam, di bagian dalam skrotum itu terdapat testis. Testis berbentuk bulat dan fungsinya untuk menghasilkan hormon testosteron. Fungsi dari hormon testosteron sendiri itu berperan dalam spermatogenesis dan menampakkan ciri-ciri kelamin sekunder pada pria. Ketika testis dipotong melintang, maka ini potongan melintang pada testis, maka akan terlihat yang namanya tubulus seminiferus. Fungsi dari tubulus seminiferus ini adalah tempat terjadinya spermatogenesis. Spermatogenesis ini akan menghasilkan sperma. Nah, sperma ini akan keluar melalui epididymis, yaitu saluran berkelok yang berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya melalui vas deferens, yaitu saluran sperma dari epididymis menuju ke vesikula seminalis. Kemudian di sini ada uretra, ya, saluran uretra. Itu adalah saluran yang terdapat pada penis sebagai saluran keluarnya urin dan sperma. Kemudian yang ketiga itu ada kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi pada pria itu ada 3. Yang pertama itu adalah vesikula seminalis. Mana vesikula seminalis? Nah, ini adalah vesikula seminalis, merupakan struktur yang berbentuk seperti kantung kusut. Kalian lihat di sini seperti kantung kusut ya.
yang terletak di belakang dari kantung kemih. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menghasilkan cairan nutrisi berupa fruktosa dan vitamin untuk menunjang kelangsungan hidup sperma. Jadi dia dindingnya ini menghasilkan cairan nutrisi untuk hidup sperma. Kemudian yang kedua ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat di sini berbentuk seperti buah kenari dan menghasilkan cairan basa atau alkalis yang berfungsi untuk mengurangi keasaman pada vagina dan residu urin. Kemudian yang ketiga, terakhir itu adalah kelenjar Cowper atau bulboretra. Berfungsi untuk menghasilkan cairan pelumas atau lubrikasi saat kopulasi. Nah, ini adalah kelenjar Cowpernya. Sekarang kita membahas mengenai spermatogenesis ya. Kalian tadi sudah belajar mengenai pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Sekarang kita bahas di spermatogenesis ini. Pada spermatogenesis atau proses pembentukan sperma itu terjadi dua fase pembelahan sel. Yang pertama adalah mitosis dan yang kedua adalah meiosis. Yang pertama, tahapan pertama itu adalah penggandaan spermatogonium. Nah, spermatogenum ini akan mengalami pembelahan secara mitosis untuk menghasilkan beberapa spermatogonium. Kemudian spermatogonium ini akan berkembang menjadi spermatosit primer. Sifatnya sama ya, dari 2N menjadi 2N secara mitosis. Kemudian pada tahap pematangan, maka spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis 1 dan akan menghasilkan sifat anakan yang bersifat haploid atau N. Kemudian spermatosit sekunder ini akan membelah lagi secara meiosis 2 dan akan menjadi spermatid yang bersifat haploid. Kemudian spermatid akan berdiferensiasi atau akan mengalami proses spermiogenesis atau pematangan sperma yang akan menjadi spermatozoa yang bersifat N. Nah, tiap-tiap spermatozoa ini memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium yang sifatnya adalah haploid atau disingkat dengan N. Nah, tahap spermatogonium sampai spermatid itu terjadi pada tubulus seminiferus yang terdapat di dalam testis. Kemudian dari tahap spermatid sampai spermatozoa itu disebut dengan proses spermiogenesis atau pematangan sperma itu terjadi di epididymis. Sesuai dengan fungsi epididymis ya, fungsinya adalah sebagai tempat pematangan sperma. Jadi, ulangi lagi ya, spermatogonium ke spermatosit primer mengalami mitosis. Kemudian spermatosit primer ke spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 1. Spermatosit sekunder ke spermatid mengalami pembelahan secara meiosis 2. Kemudian berdiferensiasi menjadi spermatozoa atau sperma. Dari 2N ke 2N, 2N menjadi N. Nah, sekarang kita membahas mengenai alat reproduksi wanita. Jadi yang pertama dulu itu adalah ovarium. Ovarium atau biasa juga disebut dengan indung telur ini merupakan organ reproduksi yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Jadi ada di sebelah kanan dan ada juga di sebelah kiri. Pada ovarium ini dia akan terdapat kumpulan sel yang disebut dengan folikel. Di dalam folikel inilah sel telur atau ovum akan berkembang. Jadi ovarium akan menghasilkan sel telur atau ovum. Folikel ini juga akan menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Pada setiap bulan, sel telur yang telah matang dilepaskan oleh ovarium. Nah, proses pelepasannya ini disebut dengan
ovulasi. Keluarnya sel telur yang sudah matang menuju tuba falopi. Di mana tuba falopi? Di sini ya. Jadi tuba falopi atau oviduk yaitu saluran yang menyambungkan ovarium dengan rahim. Nah, di tuba falopi inilah nanti akan terjadi fertilisasi, yaitu pertemuan sperma dan ovum. Kemudian jika sperma dan ovum bertemu, dia akan berkembang di bagian uterus atau rahim, yaitu tempat berkembangnya embrio. Nah, di bagian uterus ini terdapat lapisan terdalam yang berfungsi sebagai tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Jadi tempat menempelnya zigot. Namanya adalah zigot. Nah, jika tidak dibuahi bagaimana? Jika tidak dibuahi, maka endometrium atau dinding rahim ini akan mengalami peluruhan atau yang biasa disebut dengan menstruasi. Kemudian ada bagian serviks. Serviks itu menghubungkan mulut rahim dengan vagina. Kemudian di bagian bawah sendiri ini ada vagina yang berfungsi sebagai saluran keluarnya darah menstruasi dan keluarnya bayi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum. Pada prinsipnya itu hampir sama dengan spermatogenesis. Dia juga mengalami pembelahan secara mitosis dan meiosis. Nah, yang pertama itu oogonium, sifatnya adalah diploid. Dia akan mengalami pembelahan secara mitosis menjadi oosit primer yang bersifat diploid juga. Nah, kemudian oosit primer ini akan berkembang secara meiosis 1 menjadi oosit sekunder yang bersifat haploid dan badan polar 1. Kemudian oosit sekunder ini akan mengalami pembelahan secara meiosis 2 menjadi ootit yang bersifat haploid dan badan polar 2. Kemudian ootit ini akan berkembang menjadi ovum akan mengalami diferensiasi menjadi ovum. Nah, kemana badan polar? Kenapa badan polar ini tidak berkembang? Badan polar ini pada oogenesis terbentuk karena adanya proses meiosis. Badan polar di sini tidak memiliki fungsi yang spesifik, tapi hanya sebagai pertanda bahwa tahapan oogenesis sudah mencapai tahapan meiosis. Jadi lama-kelamaan badan polar ini akan terdegradasi karena dia tidak mempunyai fungsi yang spesifik. Kemudian di sini akan terbentuk satu sel ovum yang nanti akan dibuahi oleh sperma. Sifatnya adalah haploid. Sekarang kita membahas mengenai fertilisasi ya. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah peleburan antara sperma dan ovum. Ovum ya, bukan sel ovum ya. Ovum itu artinya sudah sel telur. Nah, terjadi di mana? Terjadinya di tuba falopi atau oviduk. Hasilnya berupa zigot. Nah, zigot akan berkembang menjadi embrio di dalam uterus atau rahim. Kita review lagi spermatogenesis dan oogenesis. Ini mengalami pembelahan secara mitosis dan mengalami pembelahan secara meiosis. Nah, pertama mitosis dari 2N menjadi 2N. Spermatogonium menjadi spermatosit primer. Membelah melalui meiosis 1, pembelahan meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Kemudian membelah secara meiosis 2 menjadi spermatid. Spermatid adalah sperma yang belum memiliki ekor. Kemudian dia akan berdiferensiasi menjadi sperma atau spermatozoa yang bersifat N atau haploid. Kemudian oogenesis, dia juga akan oogonium akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Kemudian akan membelah lagi secara meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan badan polar 1. Kemudian oosit sekunder akan membelah secara meiosis 2 menjadi ootit. Ootit akan berkembang menjadi ovum.
Kemudian badan polar akan terdegradasi. Sperma dan ovum akan mengalami fertilisasi yang akan membentuk zigot bersifat 2N. Jadi tambah paham kan mengenai pembelahan sel mitosis, meiosis, dan spermatogenesis dan juga oogenesis. Nah, kita sekarang membahas mengenai siklus menstruasi. Ada 3 fase pada menstruasi, yaitu yang pertama menstruasi, proliferasi, dan sekretori. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, fase menstruasi yang terjadi pada hari ke-0 sampai hari ke-5. Pada fase ini, hormon FSH itu akan memicu berkembangnya folikel di dalam ovarium. Apa sih folikel itu? Folikel adalah kantung cairan yang berisi oosit matang. Nah, dia akan membentuk ovum. Pada proses perkembangan folikel, ada beberapa folikel yang berkembang. Namun, hanya ada satu folikel saja yang dapat terus berkembang setiap bulannya. Kemudian fase kedua yaitu fase proliferasi. Nah, folikel tadi yang pada fase menstruasi akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Fungsinya untuk memicu dinding rahim untuk menebal. Tujuannya untuk apa? Dari menebalnya dinding rahim ini untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila terjadi fertilisasi. Nah, hormon LH pada fase ini akan terus diproduksi dan meningkat secara mendadak. Peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Nah, proses ini disebut dengan ovulasi. Lepasnya ovum yang telah matang. Kemudian pada tahap ketiga, tahap terakhir yaitu adalah fase sekretori. Pada fase ketiga ini, folikel yang telah melepaskan telur akan berubah menjadi korpus luteum. Nah, sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbriae dan akan bergerak menuju tuba Fallopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi. Sehingga hormon estrogen dan progesteron akan rendah. Nah, rendahnya hormon estrogen dan progesteron ini akan menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Sekarang kita akan membahas fertilisasi, implantasi sehingga terjadi kehamilan ya. Nah, yang pertama itu adalah proses ovulasi. Ovulasi adalah pengeluaran sel telur yang telah matang. Kemudian dia akan mengalami fertilisasi, yaitu bertemunya inti sel telur dengan inti sel sperma. Kemudian dia akan berkembang menjadi satu sel zigot dan akan membelah menjadi 2 sel, menjadi 4 sel, dan seterusnya. Nah, pembelahan ini terjadi pada tuba Fallopi. Zigot yang terus membelah kemudian membentuk sekumpulan sel seperti buah anggur yang disebut dengan morula. Morula terus mengalami pembelahan sehingga terbentuklah blastosit. Blastosit selanjutnya menempel ke dalam endometrium yang disebut dengan proses implantasi, yaitu menempelnya embrio pada dinding rahim atau endometrium. Nah, kemudian pada kondisi ini seseorang mengalami kehamilan. Kemudian embrio akan berkembang menjadi janin dan kemudian menjadi bayi. Selama kehamilan terjadi di dalam uterus, janin akan dilindungi dari benturan oleh yang namanya cairan amnion. Selain itu, dia akan juga mendapatkan makanan selama dalam kandungan yang disuplai dari plasenta. Sekarang kita membahas mengenai subbab berikutnya, yaitu penyakit sistem reproduksi. Yang pertama adalah gonorea. Gonorea atau kencing nanah. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrheae. Tanda dan gejalanya itu keluar nanah dari saluran air kencing, alat kelamin terasa sakit dan gatal, nyeri perut bagian bawah, dan keputihan dengan bau tidak sedap.
Akibatnya apa? Akibatnya adalah radang pada organ mata, persendian, selaput otak bayi, dan bisa menyebabkan kemandulan. Yang kedua adalah sifilis atau raja singa. Penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum. Gejalanya apa? Gejalanya adalah luka kecil pada kulit di sekitar alat kelamin dan dubur. Munculnya ruam di tubuh, disertai dengan demam, nyeri otot, sakit tenggorokan, dan pusing. Dan juga pembengkakan kelenjar getah bening. Akibatnya adalah kerusakan organ reproduksi, organ hati, susunan syaraf, dan otak. Yang ketiga adalah penyakit herpes simplex genitalis. Nah, penyakit herpes ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genital luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Kemudian pada daerah tersebut timbul beberapa lepuh-lepuh kecil dan selanjutnya lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka. Nah, penyakit herpes ini sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau tahun. Akibatnya apa? Akibatnya jika sudah parah, dia akan menyebabkan peradangan inflamasi pada saluran kemih dan kelainan dan infeksi pada bayi. Kemudian yang keempat adalah keputihan. Keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer atau bisa juga kental, berbau tidak sedap, dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Selain itu, juga menyebabkan rasa nyeri ketika buang air kecil dan rasa terbakar di sekitar vagina yang disebabkan oleh jamur Candida albicans ya. Kemudian ada penyakit AIDS. Penyebabnya adalah HIV. Gejalanya, berat badan menurun drastis, bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus, diare kronis, infeksi jamur di mulut, tenggorokan atau vagina, gangguan syaraf, sulit konsentrasi atau hilang ingatan, mudah memar atau berdarah tanpa sebab, dan tubuh mudah lelah. Seseorang yang terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuhnya akan semakin menurun. Dalam kurun waktu 5-7 tahun, penderita nampaknya seperti orang sehat, belum memperlihatkan gejala. Nah, fase selanjutnya, AIDS baru dapat terdiagnosis setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dan timbul penyakit tertentu seperti TBC, pneumonia, herpes, dan saraf terganggu. Nah, namun tidak semua orang yang mengidap penyakit itu bisa dikatakan positif AIDS atau tidak. Harus dilakukan pemeriksaan banyaknya sel T, yaitu salah satu sel darah putih yang berperan dalam imunitas tubuh yang dilakukan di laboratorium. Kemudian, bagaimana cara melakukan pencegahan dari penyakit reproduksi tersebut? Nah, itu tugas kalian. Tugas kalian, pilihlah satu topik penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia. Buatlah poster tentang upaya pencegahan penyakit seksual. Kemudian poin penilaiannya yang pertama, kreativitas, daya tarik, estetika, dan tujuan penyampaian pesan. Dikumpulkan melalui platform Microsoft Office 365 tanggal 22 Juli 2020. Selamat belajar!